hanya mengulangi kembali atau peringatan kepada bangsa Israel. Jadi saya buat di sini bahwa Ulangan pasal 8 ini berisi, secara ringkas berisi peringatan dan nasihat Musa kepada bangsa Israel saat mereka bersiap memasuki tanah Kanaan. Karena kenapa? Pada saat inilah Musa akan mengakhiri pelayanannya sebagai pemimpin daripada bangsa Israel. Ya, jadi ketika kitab Ulangan ini ditulis, maka ini berisi bagaimana peringatan Musa kepada bangsa Israel yang hendak memasuki tanah perjanjian. Nah, inti dari pasal ini adalah pengingat tentang kesetiaan kepada Tuhan. Jadi peringatan dan nasihatnya apa? Nasihatnya adalah kesetiaan kepada Tuhan. Dari mana? Dari pelajaran perjalanan mereka selama 40 tahun di padang gurun. Nah, saya bagi kitab Ulangan pasal 8 ini dalam beberapa bagian, yaitu ayat pertama itu menunjukkan kepatuhan kepada perintah Allah. Di situ Musa menekankan bahwa pentingnya menaati seluruh perintah Allah. Supaya apa? Supaya mereka dapat hidup, berkembang, dan mewarisi tanah perjanjian yang dijanjikan kepada nenek moyang mereka. Dan selanjutnya, bagian selanjutnya yaitu ayat 2 sampai ayat 6. Ini di mana Musa mengingatkan mereka supaya setia dari pelajaran kehidupan mereka, tuntunan Tuhan kepada mereka di padang gurun, di mana Allah menggunakan pengalaman di padang gurun selama 40 tahun untuk apa? Untuk menguji dan merendahkan hati umat Israel. Sebelum mereka memasuki tanah perjanjian, maka perlu diuji dan direndahkan hati mereka. Mereka diajarkan bergantung sepenuhnya kepada Allah. Allah memberikan mana untuk mengingatkan mereka bahwa manusia hidup bukan dari roti saja, tetapi dari setiap firman yang keluar dari mulut Allah. Allah menunjukkan kasih-Nya dengan mendisiplinkan mereka seperti seorang ayah mendisiplinkan anaknya. Nah, Bapak Ibu, selanjutnya Alkitab mencatat ayat 7 sampai ayat 10 tentang kelimpahan di tanah perjanjian. Dikatakan bahwa Musa menggambarkan tanah perjanjian sebagai tempat yang kaya, baik air, hasil bumi, dan sumber daya yang melimpah. Mereka akan hidup dalam kelimpahan dan tidak kekurangan apapun. Selanjutnya dikatakan ayat 11 sampai 20, peringatan terhadap kesombongan dan melupakan Allah. Umat Israel ini diingatkan agar tidak melupakan Allah ketika mereka mengalami kelimpahan, kesombongan, dan merasa bahwa keberhasilan mereka adalah hasil usaha sendiri yang akan membawa kepada kehancuran. Mereka diperingatkan bahwa seperti bangsa lain yang dibinasakan karena melawan Allah, mereka juga akan binasa jika melupakan Tuhan dan menyembah ilah lain atau Allah lain. Nah, saya rangkum
yaitu poin penting dari kitab Ulangan pasal 8 ini adalah yang pertama, tetaplah rendah hati dan bergantung kepada Allah. Jangan lupakan Allah di tengah kelimpahan. Ketaatan kepada Allah membawa berkat, sedangkan pemberontakan membawa kepada kehancuran. Bapak Ibu, ada 3 bagian ini di mana Tuhan mengingatkan bangsa Israel, tetapi juga menjadi peringatan akan umat Tuhan di akhir zaman. Tentunya bangsa Israel, Musa ingatkan mereka akan perjalanan mereka menuju tanah perjanjian, yaitu tanah Kanaan yang penuh dengan susu dan madu, penuh dengan air, bahkan tempat itu akan kaya. Demikian juga firman Tuhan dari kitab Ulangan pasal 8 ini mengingatkan kepada umat Tuhan yang hendak pengalamannya sedang menuju tanah perjanjian, yaitu Yerusalem di sorga. Apa yang diperingatkan? Yang pertama, sebelum bangsa Israel memasuki tanah perjanjian, maka mereka harus diuji. Dan yang perlu menjadi persyaratan bagi mereka untuk memasuki tanah perjanjian itu adalah kerendahan hati. Kenapa harus kerendahan hati? Karena ketika masuk tanah perjanjian yang penuh dengan kekayaan, kelimpahan, bisa saja menjadi tamak, bisa saja menjadi sombong. Oleh sebab itu, Tuhan mau membuat pengalaman kepada bangsa Israel supaya belajar bahwa semua yang terjadi nanti di tanah perjanjian itu, bahwa itu bukan usahamu sendiri, bahwa itu hanyalah semata-mata pemberian Tuhan. Oleh sebab itu, biarlah ini menjadi pelajaran bagi kita. Mungkin terkadang kita seperti bangsa Israel. Ketika kita merasa nyaman, di zona nyaman, merasa kelimpahan, maka ingatlah akan Tuhan, bahwa semua itu bukan karena usaha kita sendiri, tapi semua itu hanyalah kebaikan dan kemurahan Tuhan, sehingga kita tidak melupakan Tuhan. Ketaatan kepada Allah membawa berkat, sedangkan pemberontakan membawa kehancuran kepada kita. Semoga kita boleh diuji hari demi hari, dan Tuhan merendahkan hati kita untuk bergantung senantiasa kepada Tuhan, sehingga kita boleh dipersiapkan dan mempersiapkan diri untuk memasuki tanah perjanjian, yaitu tanah semawi kerajaan sorga. Kiranya Tuhan memberkati kita. Mungkin ada pertanyaan atau tambahan.